Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam bukannya Makin enak malah susah. Malah susah banget. Dulu gua masuk pas jadi Kristen tuh hidup gua enak, semuanya sayang sama gua, ngasih duitnya tetep gitu kan. Kok kayak gini? Kau masuk Islam, sepeser pun tidak bisa lagi kau ambil dari rumah. Cari juga bapakmu, mamamu katanya. Semuanya putus hubungan. Alhamdulillahnya itu kalau dibilang cobaan saya itu banyak banget. Tapi Allah tuh selalu membantu cukup gitu. Jadi ini salah satu hikmah yang aku ambil. Emang Allah tuh gak akan ngasih yang lebih, gak akan ngasih yang lu mau, tapi yang lu butuh gitu. Aku telepon mama, Ma, Allah masih Islam lagi. Bapak langsung, mana, dua-dua kami dicoret, terat. Waktu itu udah ikrar nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya yang tahu orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam. Karena kalau tahu pasti gak dibolehin tuh gitu. Jadi akhirnya saya telepon nih sama Mak gitu. Kan di rumah cuma ada satu handphone ya. Aku masih Islam gitu. Apa gitu. Kaget kayak disombetin. Terus bapak juga ngedenger kan, selalu di speakerin gitu. Kau kenapa masuk Islam? Nanti dicabut beasiswamu itu katanya. Tapi secara ini tuh tidak masalah ya. Masalah, saya dikeluarkan dari kartu keluarga sampai sekarang. Makanya yang mau jadi kepala keluarga sulit ya. Wah, sampai keluarga. Iya. Jadi waktu itu bapak saya marah-marah karena bapak ini pengurus gereja waktu itu di gereja. Jadi kalau kita kayak khotib gitu yang bisa berkhutbah tapi tidak bisa memimpin ibadah. Nah itu bapak itu kayak gitu dulu. Jadi waktu itu bapak marah. Akhirnya dibilang, kau masuk Islam sepeser pun tidak bisa lagi kau ambil dari rumah. Cari juga bapakmu, mamamu katanya. Semuanya putus hubungan. Terus aku bilang lah, ya udah putus aja. Tapi mau sampai kapanpun kalau diiris nih tanganku sama tangan bapak, darah kita itu sama gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan darah itu. Bapak makin marah gitu. Pakai bahasa Batak kan yang artinya matilah kamu katanya. Terus aku bilang enggak mati aku. Sampai sekarang masih hidup gitu. Tapi seteguh itu Mbak Anita menjawab kepada orang tua. Iya, karena memang kita dari dulu memang sudah dididiknya itu keras, Mas. Jadi saya SMA itu saya SD ya, dari SD sampai SMA tuh juara 1 terus selalu. Karena dulu udah di ultimatum tuh sama bapak, kalau nggak juara 1 nggak dapat uang jajan. Saya pernah SD kelas 5 juara 2 semester 1, saya masih ingat saya nggak dapat uang jajan sama sekali. Saya direndam di bak mandi satu malam. Dan itu konsisten itu disiplinnya. Dan itu disiplin banget kalau bapak saya masalah pendidikan. Jadi saya nggak berani, makanya saya dari SD sampai SMA tuh juara 1. SMP saya juara 1, lulusan terbaik dari SMP saya, dapat beasiswa ke SMA Katolik ini. Karena SMA Katolik ini di Siantar kan, jauh dari kampung saya. Saya tuh di kampung yang sangat kecil, sangat pedalaman, Bangun Raya. Jadi busnya ke kota itu cuma 1 kali 1 hari. Jadi berangkat pagi, pulang sore, udah nggak ada lagi ke kota. Jaringan aja, ya? Telkomsel nggak bisa di sana jaringan, Mas. Jadi harus naik ke pohon rambutan depan rumah saya baru dapat jaringannya. Gitu. Jadi saya mencari itu. Kayaknya kalau di peta nggak kelihatan. Waduh. Terus saya dipaksa kayak gitu, dikeluarkan dari kakak gitu. Saya agak sedih gitu kan. Walaupun tadinya di telepon itu lantang nih gitu. Setelah itu nangis juga sih gitu kan. Nangislah saya. Terus ya udah pas semester 1 tuh masihan. Singkat cerita saya menjalani hari udah biasa-biasa aja gitu. Semester 2 pas pembagian uang saku dari beasiswa utusan daerah dari kabupaten gitu, saya nggak dapet. Teman-teman saya tuh turun semua nih uangnya ke ATM yang udah dikasih kan. Saya kok enggak gitu. Di sini udah mulai duk nih. Kok saya enggak ya gitu. Saya coba telepon nih yang pembina beasiswanya dari saya kan di Simalungun maksudnya. Enggak tahu deh. Kok bisa enggak tahu gitu. Akhirnya di situ saya mulailah khawatir. Tapi masih tetap lanjut kuliah gitu sampai semester 2. Masih dikasih tenggang waktu lah istilahnya gitu. Cuman masalahnya di sini uang saku udah enggak ada lagi. Ini dia muter otak nih. Udah dari rumah nggak ada kan, beasiswa diputus gitu. Apa nih harus bisa? Akhirnya di situ waktu itu di IPB kita tuh ada jual donat gitu. Jadi kita bawa donat nih, kita jual ke kelas pagi-pagi untuk anak-anak yang baru datang kuliah sarapan gitu. Nah jam 4 pagi saya antri donat
Karena kan bangun jam 4 pagi biar dapat antrian, terus jam 7 kuliah gitu. Saya jalan dari asrama ke tukang donat. Saya jualan di situ. Dulu untungnya cuma 500 rupiah satu biji. Jadi kalau donat saya habis 20, ya untungnya berapa tuh? Cuman 10.000. Cuman untuk makan doang. Kadang juga kalau saya nggak ada uang nih, ya udah donatnya aja deh saya makan gitu. Masya Allah. Satu semester saya itu jual. Seberjuang lu itu apa keyakinan lu goyah, Mbak? Goyah waktu itu ya, sempat waktu itu ya. goyah. Maksudnya Di situ saya ngerasa kayak nggak adil loh. Di situ saya ngerasa kayak kok hidup gua masuk Islam bukannya makin enak makin susah. Malah susah banget. Dulu gue masuk pas jadi Kristen tuh hidup gue enak, semuanya sayang sama gue, ngasih duitnya tetep gitu kan. Kok kayak gini gitu. Sempat kayak marah gitu, kayak kecewa gitu, kayak ngerasa apa gue salah ambil pilihan ya gitu. Tapi kayak ya udah dijalanin. Terus temen yang satu kamar ini juga tetap nyemangatin, emang kayak gitu, dan semuanya juga kayak gitu. Sampai aku dia tuh disaranin untuk nonton video-video orang yang mualaf gimana perjuangan cobaannya gitu. Sampai ditemuin juga sama kakak-kakak yang sebelumnya ada yang mualaf di PB juga gitu. Tapi kakak-kakak yang mualaf ini adalah orang kaya bro gitu, orang Jakarta bro, beda sama gua gitu kan. Mau dia gimana juga tetap aja mama bapaknya masih support gitu. Orang dia kuliah naik mobil lah gua gitu. Kayak nggak make sense juga. Cuman kayak ya kalau gua mikirnya gini, kalau gua berhenti sekarang, nyerah sekarang, berapa orang yang akan tertawa sama gua gitu. Berapa orang yang akan menyepelekan gue dengan pilihan gue. Justru dari situ aku mikir aku harus tetap bisa bertahan, harus bisa sukses, dan harus bisa baik ke semua orang, terutama orang tua, supaya mereka nggak mikir kalau Islam itu yang jahat gitu. Makanya di situ gue udah tekatin, oke, bukan Arnita yang dulu lagi yang manja bla 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 gitu, the show must go on gitu. Jadi kayak fighting aja. Jadi fighting gitu sampai semester 3 kan. Semester 3 saya udah mulai dipanggil nih sama bagian kemahasiswaan. Gimana karena belum bayar UKT nih kamu gitu kan. Waduh gitu. Saya gak bisa bayar 11 juta per semester loh mas. Dari mana? Semester saya mau jual laptop gitu. Udah dijual laptopnya nih. Gak ada lagi laptop gitu. Terus uang kosan. Kalau semester 3 kan udah keluar dari asrama kan. Uang kosan juga gitu. Iya. Gimana nih gitu. Terus saya di kekhawatiran itu, tiba-tiba adik saya nelpon nih dari kampung. Kak, aku mau SMA, tapi aku nggak dapet SMA yang bagus, yang beasiswa. Jadi bapak nggak mau biayain aku SMA. Memang bapak itu dari dulu bilang cuma sampai SMP. SMA cari sendiri. Tapi adik saya ini beda sama saya. Maksudnya kalau saya otak kiri, dia otak kanan gitu. Jadi dia bilang, aku kayak mana? Aku nggak mau SMA di kampung. Kalau SMA di kampung aku nggak akan jadi apa-apa katanya. Sebagai kakak, gimana pun kami berantemnya di rumah, tetap saya kayak kasihan gitu. Karena saya tahu dia tuh memang nggak bisa nih kalau dipaksa untuk sama dengan saya. Dan bapak tuh tipikal orang yang selalu ngebandingin anaknya, itu yang saya nggak suka. Saya udah bilang berapa kali, nggak akan sama gitu. Mau darah yang sama, nggak akan sama gitu. Jadi saya bilang sama adik saya, ya udah datanglah ke Bogor. Saya bilang datanglah ke Bogor, padahal kadang saya pun di Bogor. Itu aduh, di situ saya tuh entah apa yang merasuki saya waktu itu, bilang datang ke Bogor gitu kan. Ya, kalau saya inget itu ya, waduh gila juga nih saya gitu. Saya bilang datang ke Bogor, datanglah dia ke Bogor kan. Nyampe di Bogor kayak sama-sama bengong, sama-sama lihat-lihatan lah kami. Jadi aku sekolah di mana? Nggak tahu. Jumpain lah Ustadz saya kan. Saya bilang adik saya kayak gini, tolong Ustadz dibantu gitu. Akhirnya dimasukkan lah dia ke SMA salah satu swasta, tapi swasta Islam terpadu. Nah ini dia ceritanya juga. Saya nggak mampu nih untuk menyekolahkan kamu di sekolah swasta Katolik atau swasta Kristen di Bogor, mahal bro gitu kan. Dan negeri nggak mungkin masuk karena kan waktu itu pakai zonasi kan. Jangan kan zonasi kecamatan, lu dari daerah lain nih nggak akan masuk gitu. Jadi ya udahlah. Terus aku bilang, aku nggak maksa kamu masuk Islam, tapi karena memang ini sekolah Islam terpadu, harus pakai kerudung sekolah, mau nggak mau. Aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kan aku nggak harus Islam kan? Enggak, aku bilang. Akhirnya waktu itu dia sempat 3 bulan, itu 2016 tuh udahan. Sebelum dia kami memutuskan untuk dia sekolah tuh ada pergumulannya juga. Jadi mikir nih saya kan cuma ngajar les ya, jadinya saya ngajar les tuh karena saya backgroundnya Olimpiade Kimia kemarin. Ngajar les anak-anak dosen tuh sama anak-anaknya teman saya gitu, anak-anak adik-adiknya teman saya. Nah, saya udah ngajar les di situ, jualan donat juga iya, sama jadi buruh laundry juga iya gitu. Jadi saya di situ udah nggak bisa kuliah lagi mas di situ di semester 3 tuh karena belum bayar uang
Oh, nggak bisa tidak ikut menunjukkan. ujian. Oh iya, jadi betul. nggak bisa ikut ujian UTS. Nah UAS juga nggak bisa. Jadi saya mikir kayak kalau nggak bisa ikut UAS ngapain? Gue capek-capek kuliah gitu kan, Iya. nyari uang gitu. Adik gue udah di sini. Tapi Saya telepon terus tapi nggak ada respon dan saya mau minta tolong ke orang tua itu udah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak nasib saya tuh benar-benar aduh sadis dah. Terus adik gue di sini kan, jadi gue mikir nih kalau gue yang dipending di sekolah kuliahnya, gue masih bisa lanjut tanpa ada kendala ijazah ataupun. Tapi kalau adik gue yang dipending, adik gue bakal harus ikut penyetaraan atau enggak ijazah yang C ini kayak ya udahlah sekolah dulu, aku pending nggak apa-apa. Makanya pending aku di situ 2 tahun pending sampai di akhirnya kelas 3. Jadi waktu di situ aku tetap kerja. Jadi guru les private, jadi tukang jual donat, reseller donat. Sempat juga salah satu part time di salah satu fast food di Bogor pokoknya. Jadi gue masuk malam. Jadi gue tuh nggak tidur. Jadi gue pulang pagi dari yang salah satu restoran fast food itu. Gue bawa nih makanannya, nah makan untuk berangkat sarapan gitu kan gue. Jadi kita tinggal satu kos berdua waktu itu. Jadi memang aku mendahulukan gimana caranya nih anak dulu sekolah deh gitu. Kalau gue masih bisa lanjut kok nanti. Yang penting 2 tahun batasnya, nggak lebih dari 2 tahun. Jadi kayak cuti kan jatuhnya gitu. Akhirnya singkat cerita karena banyaknya podcast dan berita yang mengundang waktu itu iya, gitu karena kan. kejadian dicabutnya beasiswa itu. Jadi akhirnya UHAMKA mendengar itu. Jadilah UHAMKA menawarkan beasiswa dari Lazismu, tapi harus jadi ketua filantropinya LKSFI waktu itu. Nah, jadi aku iyain dong karena kayak udah ngerasa nggak ada harapan lagi di IPB. Karena satu kan saya udah nanya beratus-ratus kali sampai ketua angkatan yang beasiswa pun saya tanya nggak ada jawaban. Kesana pun saya hubungin nggak bisa gitu. Mereka nggak respon. Saya minta tolong ke rumah nggak bisa gitu kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa deh gitu kuliah di swasta juga gitu. Berarti lu sempat nyerah banget, udah kayak nggak ada harapan gitu kan. Ya udah, adik juga di situ udah kelas 2 kan. Aku bilang sekarang kau pindah ke asrama kan. Dia pindah ke asrama yayasan, masuk yayasan. Aku harus berangkat kuliah nih. Kalau aku nggak kuliah, aku udah nggak bisa lagi masuk kuliah nanti karena batas cuti itu cuman 2 tahun 4 semester. Terus kata dia, terus aku kayak gimana katanya? Ya udah nanti pokoknya kalau masalah uang bulan aku usahain. Tapi kan kalau dia asrama kan udah makan dan tidurnya udah aman gitu. Iyalah kata dia. Dan dia juga cukup pengertian gitu. Akhirnya berlanjutlah 2 semester di UHAMKA. Tapi tetap aku masih jadi guru les. Aku tuh ngajar les yang aku ngekos di Pasar Rebo. Jadinya di Pasar Rebo ngajar les di Cijantung di yang komplek tentara itu. Nah, anak-anak tentara tuh alhamdulillahnya itu gimana ya? Kalau dibilang cobaan saya itu banyak banget. Tapi Allah tuh selalu membantu cukup gitu. Jadi ini salah satu hikmah yang aku ambil. Emang Allah tuh gak akan ngasih yang lebih, gak akan ngasih yang lu mau, tapi yang lu butuh gitu. Saya dulu tuh butuhnya sampai saya rinci ini sampai sekarang ingat banget 1.500.000 per bulan untuk bayar ke adik, terus untuk biaya hidup saya. Anak les saya itu adanya 3 dan itu pas 1.500.000. Jadi Allah tuh memang ngasih yang pas. Masya Allah. Anak les saya 3. Artinya makanya kalau sekarang orang-orang nanya, lu kenapa sih kok bisa kayak gini? Ya aku bilang let go and let God gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja, pasti Allah tuh ngasih kok. Tapi memang yang lu butuhin gak akan ngasih. Lu minta iPhone boba ya gak akan dikasih gitu. Lu gak akan dikasih gitu ya. Memang yang lu butuhin. Sampai sekarang juga saya kan gak dibiayain orang tua lagi. Setelah semua polemiknya kan balik lagi tuh beasiswanya. Itu cuma 1 juta per bulan. Tapi saya masih nanggung adik kan waktu itu. Ya memang dicukupkan. Pas 1.500. Saya pas balik ke Bogor gak ada lagi anak-anak yang les. Saya udah posting berapa puluh kali di Facebook di grup loker mengajar gitu. Gak ada. Karena memang Allah udah tahu udah ada kok dari beasiswa. Udah cukup gitu. Gak ada. Pas dulu dapat banyak gitu. Saya di situ pun kayak kok gak ada ya. Oh iya. Memang dari situ hikmahnya adalah Allah itu selalu ngasih yang lo butuhin. Dan dari memang piala rezeki. Ya dari situ saya udah nggak goyang lagi. Awalnya masih goyang tuh pas lagi diterpa kesulitan. Tapi semenjak yang kayak gitu saya lihat lagi diri saya gitu kan. Saya proyeksikan. Oh iya. Allah tuh cuma ngasih ujian aja. Namanya juga mau naik kelas gitu. Dia aja mau SMP nih UN ya kan gitu. Jadi ini nggak ada seberapanya. Masya Allah. Jadi alhamdulillahnya adik juga lulus Kak. Terus pas jadi 2016 Juni kan dia sekolah tuh. September 21 September 2016 tepat 1 tahun setelah saya mualaf dia bilang ke telepon ke saya, aku masuk Islam aja lah Ta katanya. Dia manggil aku Ta, nggak manggil Kak.
gitu. Serius gitu. Udah mikirin nanti bapak kayak mana, kau kayak mana. Sama aja pun sekarang juga aku gak adanya dikasih bapak uang kan ya. Cuman sedikit ajanya dari rumah karena dikasih mama kan, mama yang ngirim. Oh, ibu tetap ngirim. Iya, terus aku bilang, kenapa? Jangan karena kau sama teman-temanmu ya ngikut-ngikut. Iya. Masuk Islam tuh nggak kayak gitu, memang dari hati. Enggak kok, aku memang dari hati. Soalnya waktu mereka kelas agama yang pagi itu tadarus aku ikut. Terus, hah, serius? Aku bilang iya. Kok sholat juga kan? Oh, mereka sholat semua. Aku sendiri di kelas aku takut lah, jadi aku ikut aja katanya dia. Oh iya. Ya udah datanglah kau besok ya ke sekolah. Aku ikrannya di sekolah. Nanti tanda tangan ya karena kau wali gitu. Iya. Oke, datang. Aku telepon mama kayak gitu. Ma, olah masuk Islam lagi. Bapak langsung mana. Dua-dua kami dicoret trak. Nah, dia bilang udah mati 2 anakku kan. Nah, sekarang tuh bukan sekarang sih, mulai membaiknya itu ketika adik lulus SMA. Jadi saya buktikan ke ayah saya kalau misalnya saya masuk Islam itu bukan jadi teroris, bukan jadi orang jahat. Buktinya ini Olah, saya manggilnya Olah kan. Olah, saya sekolahkan, saya tanggung jawab. Kalau saya egois nih, ngapain saya capek-capek nunda saya kuliah gitu. Dia aja yang nunggu, kan dia yang datang ke Bogor gitu. Betul. Enggak gitu. Jadi bapak jangan salah gitu. Oh iyalah kata bapak. Lah gitu. Ya namanya laki-laki itu kan gengsi mengakui dia salah. Akhirnya alhamdulillahnya lagi Allah tuh nolong kami. Olah juga masuk bidik misi di ITERA Lampung. Institut Teknologi Sumatera Lampung. Lolos bidik misi juga. Malah dia yang istiqomah jalurnya IPA, dia teknik geologi. Kalau saya udah muter-muter jalurnya. Sekarang berarti masih mahasiswa di situ? Ini semester 7. Insya Allah tahun depan lulus. Udah deh, kita tim rukun ke Lampung aja deh. Iya boleh tuh dia. Kita ajak ngobrol juga. Dan dia lebih taat daripada saya. Dalam arti dia udah bisa baca Al-Quran tuh lancar banget. Rajin. Kalau saya tuh kayak kita kan bertahap ya. Iya, bertahap. Karena dia tinggal di asrama kan mas. Jadi kalau di asrama kan ada jam-jamnya. Intensif lah baca Quran. Jadi saya bilang udah bisa kok baca Quran kan. Masya Allah. Jadi kita dekat banget yang 2 ini. Yang 2 lagi, saya kan anak pertama. Nggak ada laki-laki. Kita perempuan. Yang 2 lagi sekarang masih di Medan dan itu masih Kristen. Nah kemarin saya wisuda kan tanggal 10 Agustus saya telepon bapak saya, Pak gitu, aku wisuda nih nggak mau datang, anak pertama wisuda, nanti namanya nama bapak loh di wisuda dibilang gitu. Oh enggak, aku pun pernah kok wisuda. Mama saya, ibu saya tuh ini nggak kuliah, cuman lulusan SMA. Jadi ibu saya, aku mau datang, aku pokoknya mau datang katanya. Akhirnya bapak ikut juga tuh, ya udah foto. Tapi pas sehari setelah wisuda bapak langsung pulang buru-buru tuh ke Medan. Jadi mama yang bertahan. Memang saya tuh sama bapak tuh mungkin karena bulan lahirnya sama ya, jadi bintangnya sama gitu. Mungkin sifatnya. Kalau sekarang saya belum kerja, tapi akan kemana-mana kerja. Nih. Masya Allah. Spill dikit nih, spill dikit. Mbak Arnita ini diterima bekerja di Turki. Oh ya. Gimana itu ceritanya? Dari pedagang donat itu bisa sampai ke Turki itu gimana ceritanya tuh? Jadi saya kan IPK-nya kecil nih mas. Jadi untuk teman-teman yang IPK-nya kecil jangan kecil hati. Di luar itu banyak di luar sana pekerjaan yang menanti kita. Asal follow your passion aja, let it flow gitu. Nggak usah takut langsung ke pekerjaan yang kayak minimal IPK 3 gitu. Saya IPK-nya jujur aja 2,93. Itu kecil banget untuk ukuran kuliah di Jawa gitu kan. Nah, saya udah sadar diri nih kalau saya di Indonesia, saya nggak akan kepake nih, nggak akan lolos dimanapun. Apalagi saya nggak punya orang dalam, orang anak petani kan, pasrah. Dan kalau saya di sini nih nggak bisa dapat kerja, pasti orang tua saya atau keluarga saya dari bapak itu kan sangat menentang saya masuk Islam. Pasti mereka akan mengolok saya dan akan menyangkutkan agama saya kepada nasib saya. Tapi kan mereka begitu pola pikirnya gitu. Jadi saya udah cari-cari di LinkedIn. Saya coba apply ke salah satu perusahaan multinational company yang ada di Turki gitu kan. Saya ikuti prosesnya, saya di-interview waktu itu. Terus deal, sudah dikasih tahu hak dan kewajiban. Saya berangkat nih ke Turki. Sebelumnya juga saya udah bolak-balik sih mas ke Turki gitu. Itu dia kalau orang-orang mikir kayak gimana nih orang bisa ke Turki gitu, ya kan?
Jadi saya tuh suka ikut yang namanya perlombaan di kampus. Jadi saya pernah jadi Istanbul Youth Summit Delegate. Saya juga sering jadi juri Business National Competition. Ya, harus dong. Iya. Dan di Artinya- IPB memang juga sangat sulit untuk dapat IPK itu ya. Oke. Harus diakuin gitu. Apalagi dari daerah tuh susah pokoknya. Susah ya? Diterima. Ini saya berangkat lah tuh ke Turki. Ketika saya berangkat ke Turki untuk melihat posisi kantor dan sebagainya, saya langsung punya ide nih. Wah, kalau gue jauh-jauh ke Turki cuman jadi babu doang gitu, rugi dong. Apalagi kan mereka nih yang butuh gue gitu. Iya. Bahasa Inggris mereka kan butuh kandidat yang professional English speaking gitu. Jadi kayak aku bilang sama direkturnya, why don't you give me a scholarship and then I work in your company gitu. Kayak, Ya kok minta banyak ya? kok ini orang belum kerja belum apa kok nggak tahu diri gitu kan. Terus Bisa pede gitu ya Mbak ya? terus saya bilang, kenapa kamu minta sekolah? Apakah gaji yang kami ini kan nggak cukup? Oh no. Tapi karena aku ngeliat potensi dari kantor ini. Pokoknya kita harus ngomong kasih. Kalau tujuan saya itu udah jelas, goalnya ada, universitasnya juga udah ada yang saya tuju, udah saya research. Jadi saya nggak minta asal minta gitu loh. Saya udah ada researchnya terlebih dahulu. Akhirnya mereka ngelihat saya punya research gitu bilang, Oke, we won't lose you katanya. Kami nggak mau nih kehilangan kamu karena kamu memang orang yang udah tahu kamu itu kemana gitu. Oke, katanya we deal, we will pay your tuition fee, we will pay your university, but we don't cover all of your monthly costs gitu, living costs we not cover it. Tapi you can work with us, we will give you salary and you can use it for your living costs gitu. Terus oke gitu, berarti ini deal ya gitu. Oke, katanya. Tapi ingat ya, kami nggak cover tiket penerbangan, visa dan sebagainya. Enggak, yang kita bayar tuh cuma uang kuliah aja. Selebihnya kalau hidup kamu di sini ya kamu kerja gitu. Terus kayak that's okay. Nah, karena aku selalu percaya sih, Allah tuh pasti bantu. Ada aja. Mungkin dari Rukun Indonesia sponsor. Sahabat Rukun, atau boleh tuh galang dana gitu. Boleh. Kemarin LOE-nya itu tadi malam. Saya tuh deg-degan sebenarnya Mas. Bayangin dari 2.800 peserta dari seluruh dunia yang daftar. Departemennya International Management di Istanbul University. Diseleksi 3 seleksi nih, seleksi berkas, seleksi bahasa Inggris, karena saya ambil kelas bahasa Inggris, seleksi interview. Sampai akhirnya di interview itu ada 280 peserta. Yang diambil berapa coba? 30 aja. Dari 280 yang diambil 30. Di saat saya kayak udah pasrah, ya Allah kalau memang jalan hamba tunjukkanlah, tapi kalau enggak ya udah hamba ikhlas gitu kan. Saya ranking 15, satu-satunya orang Indonesia yang lolos ke universitas itu tahun ini. Orang pertama dari IPB University yang kuliah di fakultas itu dan di kampus itu. Tanggal 16 September saya berangkat. Dan itu masternya cuma 3 semester kan. Jadi semester ini saya belajar, 1 semester Desember habis. Jadi tahun depan insya Allah masternya saya mau tunjukin ke orang tua saya juga kalau dengan saya menjadi Islam atau ke orang-orang yang dulunya ngejat saya jadi teroris atau sebagainya gitu. Saya mau tunjukin enggak gitu. Enggak seperti itu. Bahkan ketika saya pun nanti lulus S2, saya mau ngajak adik-adik saya siapa yang mau, dan saya nggak pernah ngajak adik saya untuk kamu harus masuk Islam baru boleh ikut, saya nggak pernah gitu. Setiap mau puasa ada, kalau di Sumatera itu namanya punggahan. Mas tahu nggak punggahan itu yang kayak pengajian ngasih makanan ke tetangga. Saya selalu ngubungin teman saya yang di kampung, saya bilang aku pesan dong rantang diantar ke rumah mama sama bapak gitu. Jadi saya selalu setiap puasa selalu ngasih rantangan istilahnya ke mama sama bapak, padahal mereka nggak puasa dan mereka nggak pernah minta, mereka juga mungkin terimanya nggak senang gitu, tapi saya selalu ngasih karena bagi saya tuh ya saya nggak punya keluarga kan, mereka keluarga saya gitu. Jadi saya mau menjalankan tradisi juga. Masalah diterima atau enggaknya itu urusan nanti, yang penting dari hati saya memberi. Karena yang namanya ke orang tua itu, kalau kita itu berbagi sama orang tua, ya Allah juga nggak akan segan-segan berbaginya. Kita kasih makin banyak, Allah juga kasih makin banyak. Kalau misalnya gimana caranya kita istiqomah, misalnya ya saya contohin aja, kita tuh udah tahu kita punya IPK kecil. Kadang kan ada yang IPK kecil udahlah jadi malas. Gimana caranya kita biar istiqomah dan percaya kalau akan ada yang lebih baik datang ke depannya kayak gitu. Sering-sering ikut kegiatan di luar kampus yang memang disenangin gitu. Kayak saya memang basicnya di public speaking. Jadi saya sering ikut lomba di luar kampus gitu. Jadi yang membuat saya istiqomah untuk percaya walaupun IPK kecil pasti akan ada manfaatnya gitu. Ikut lomba, ikut kegiatan sampai
bisa ngantar saya ke Australia, ke Korea, ke Turki. Terus juga sering-sering ikut seminar inspiratif. Jadi misalnya kayak orang-orang yang selalu ngasih inspirasi. Itu ngaruh kita ya. ke dalam tuh lemes, pulangnya nanti menggebu-gebu tuh. Tapi sejam 2 jam sih biasanya. Nantinya udah hilang juga gitu. Makanya harus ikut terus-terusan gitu. Jadi contohnya nonton video-video di Rukun gitu. Itu sangat menginspirasi gitu. Kayak gitu. Gitu sih kalau tips-tips dari saya. Dan selalu lakukan apa yang kamu suka. Just let it go and let God gitu. Konsisten aja lah gitu. Jalanin aja lah ya gitu ya. Dan IPK kecil tadi kembali lagi, saya tuh kasih perumpamaan ikan kecil ikan kurus ada dagingnya, ikan gemuk ada tulangnya. Oke. Jadi jalan aja, lakukan yang sebaik mungkin, yang terbaik. Sekecil apapun ada potensinya gitu ya. Jadi nggak usah dengarkan orang kayak IPK kecil nggak akan, nggak usah dengar gitu. Kalau saya dengar itu saya nggak akan ada di Rukun pagi ini. Iya dong ya kan. Nah kalau untuk istiqomah terkait keyakinan, artinya kan ketika memilih keyakinan bukan sesuatu yang sangat enak atau bahagia setelahnya terus kemudian happy ending gitu kan, tapi justru perjuangan yang luar biasa dan tetap istiqomah itu gimana? Kalau cara simple versi saya untuk bisa tetap istiqomah, mau kita di saat itu lagi goyang keimanannya atau kecewa sama Allah. Kadang-kadang kita kan mikir kita kecewa sama Allah, padahal kita siapa sih gitu berani kecewa sama Allah. Sholat aja. Kalau kamu nggak mampu menjalankan sholat sunnah-sunnahnya, yang penting fardunya itu jangan ditinggalkan. Karena satu kali kamu tinggalkan, yang keduanya kamu pasti malas, yang ketiganya juga malas lagi, yang keempatnya juga malas, nanti malas terus-terusan, malas nggak jadi gitu. Jadi sholat, mau dalam keadaan gimana pun sholat gitu. Karena kita nggak tahu sholat kita yang mana yang akan diterima sama Allah gitu. Betul. Sholat saja. Masya Allah. Nah terima kasih ya Mbak Arnita ya. Sama-sama. Ini keren banget. Sahabat Rukun juga pasti merasa menggebu-gebu nih. Ini kayak seminar motivasi juga sih dari sharing-sharingnya. Dan semoga apa yang kita obrolin juga tentunya bisa bermanfaat dari cerita Mbak Arnita, kemudian perjuangannya juga. Dan buat sahabat Rukun juga yang ragu juga itu bisa terinspirasi. Mbak Arnita saya bisa, kok kenapa gue gak bisa gitu kan ya. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Arnita sudah sharing bersama Rukun. Buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share tentunya. Biar kita semangat lagi nih untuk memberikan konten-konten menarik, mengundang narasumber. Dan insya Allah juga akan ada banyak Mbak Arnita yang inspiratif lainnya. Mungkin kita akan silaturahmi lagi ya. Boleh. Di konten-konten Rukun tentunya. Boleh. Masya Allah. Nanti collab ketika saya udah di Turki. Mantap. Oke, kita tunggu collabnya. Makasih Mbak Arnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.